Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Faizi dengan NIM 25211. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah pemrograman teknologi informasi dan komputer. Berbicara tentang komputer, sebenarnya apakah sudah tahu apa itu komputer? Biasanya dalam keseharian kita di sekolah atau di kantor kita sering menggunakan komputer. Namun seringkali kita tidak mengetahui apa itu komputer. Jika kita simak penjelasan komputer bahwa komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Nah, ternyata pada tahun 46 terdapat ENIAC, salah satu komputer digital elektronik pertama di dunia. Alat ini digunakan untuk kalkulus bagaimana arah bom atau roket yang dilemparkan dapat mengenai target dengan cepat dan tepat. Sejarah dan perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Di tengah majunya perkembangan teknologi dan komputer saat ini, rasanya aneh kalau ketemu seseorang yang tidak tahu atau tidak pernah menggunakan komputer. Bagaimana tidak, komputer sudah mengisi keseharian kita, mulai dari digunakan untuk bekerja, belajar, hingga bermain. Komputer sekarang ini pun sudah lebih canggih dengan dilengkapi berbagai fitur dan aspek yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi penasaran bagaimana komputer? Kita simak sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Sebelum lebih jauh, kita ketahui dulu apa itu komputer. Sederhananya, komputer merupakan sekumpulan alat elektronik yang bekerja sama untuk menerima, mengolah, dan menampilkan data kepada pengguna. Komputer pertama kali dipertemukan pada tahun 1822 oleh seorang matematikawan dan ilmuwan dari Inggris bernama Charles Babbage. Nah, dari awal penemuannya, sebetulnya banyak ilmuwan lain yang ikut berkontribusi dalam sejarah komputer, seperti Alan Turing dan Lovelace. Jadi, bentuk maupun fitur komputer yang saat ini kita gunakan pasti jauh berbeda dengan komputer zaman dulu. Perkembangannya dari pertama masuk pasar hingga sekarang dibagi menjadi 5 generasi. Pertama, komputer generasi pertama dari tahun 40 sampai 56. Perangkat yang pertama ini ternyata dikembangkan oleh desain peluru, kendali, dan pesawat penggagas. Komputer generasi pertama adalah Konrad Zuse, seorang insinyur dari Jerman. Komputer ini memanfaatkan tabungan hampa untuk udara dan sirkuit dan drum pneumatik sebagai memori. Komputer generasi pertama ini dikenal sebagai mahal dan besarnya hingga bisa menempati seluruh ruangan. Contohnya ENIAC, komputer pertama di dunia yang memiliki 2,4 meter, panjang 30 meter, dan berat 30 ton. Komputer generasi ini juga mengandung alkan machine language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya dapat menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, dan waktu untuk menyetel perhitungan baru membutuhkan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Komputer generasi kedua tahun 56 sampai 63. Ditemukan transistor pada masa itu mengubah tampilan komputer generasi pertama. Perkembangan generasi kedua menjadi awal perkembangan komputer dengan digantinya tabung hampa dengan transistor. Transistor memungkinkan komputer jadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat. Selain itu, pada generasi kedua, memori inti magnetik juga mengalami perkembangan. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah cukup besar, lebih hemat listrik, dan proses operasinya lebih cepat. Komputer generasi ketiga di tahun 64 sampai 71. Komputer generasi ketiga ditandai dengan perkembangannya internet sirkuit dalam pemakaian transistor menjadikan komputer cepat panas. Hal ini mengakibatkan komputer generasi kedua mulai digantikan. Lalu pada 1998, Jack Billy menciptakan IC atau Integrated Circuit Chip. IC ini adalah kepingan kecil yang dapat menampung berbagai komponen menjadi satu.
Jadi komputer generasi ketiga memiliki ukuran yang lebih kecil, cepat, dan murah. Komputer generasi ini juga memungkinkan untuk dipasarkan secara umum. Komputer generasi keempat dari tahun 1971 sampai sekarang. Komputer generasi keempat memiliki terobosan berupa mikroprosesor yang dapat menyatukan ribuan IC ke dalam sebuah kepingan silikon. Kalau komputer generasi pertama yang biasanya bisa menempati seluruh ruangan, komputer generasi keempat sudah dapat digenggam manusia. Pada masa ini mulai muncul juga laptop yang dapat dibawa kemana-mana. Seiring waktu mereka pun dapat dihubungkan dalam sebuah jaringan yang kemudian menjadi awal perkembangan internet. Komputer generasi kelima itu sekarang sampai masa depan. Komputer yang kita gunakan sekarang ini adalah komputer generasi kelima. Ditandai dengan adanya LSI atau Artificial Intelligence, di mana ribuan mikroprosesor dapat dipakai dalam sebuah komputer ini juga ditandai dengan kemunculan semikonduktor. Penggunaan nanoteknologi dan komputer kuantum juga akan merubah penampilan komputer yang kita kenal sebelumnya. Komputer generasi kelima dikembangkan untuk bisa merespons suara, bahasa, dan mampu belajar secara sadar. Hardware, istilah hardware atau perangkat keras merujuk pada komponen fisik komputer yang bisa dilihat oleh mata dan dipegang. Perangkat keras atau hardware adalah setiap elemen komputer yang bersifat fisik, seperti monitor, keyboard, microchip, hard drive, dan berbagai komponen lainnya. Hardware dapat dikategorikan menjadi komputer internal dan eksternal. Komputer internal diperlukan agar komputer dapat berfungsi dengan baik ketika dioperasikan. Komputer internal secara kolektif memproses atau menyimpan instruksi yang disampaikan oleh program atau sistem operasi atau OS. Sementara komputer eksternal atau yang biasa disebut perangkat periferal dipasang ke komputer untuk menambah dan meningkatkan fungsionalitas komputer. Komponen hardware eksternal merupakan item yang sering dihubungkan secara eksternal ke komputer untuk mengontrol fungsi input dan output. Hardware eksternal ini dirancang untuk memberikan instruksi ke perangkat lunak atau memberikan hasil dari eksekusinya. Fungsi hardware. Hardware mengacu pada fisik, peralatan, dan perangkat komputer yang berwujud. Fungsi utama dari perangkat keras komputer adalah memberikan dukungan untuk fungsi utama komputer, seperti input, pemrosesan, output, penyimpanan sekunder, dan komunikasi. Apabila Anda menggunakan sebuah laptop, maka Anda memiliki hardware berupa fisik laptop itu sendiri, dan software berupa sistem operasi serta aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Dalam satu kasus, apabila hanya memiliki softwarenya saja, yakni sistem operasi, aplikasi, dan program-program, itu artinya Anda memiliki hanya instruksi saja, tetapi Anda tidak memiliki perangkat yang bisa memberikan instruksi. Jika analoginya dibalik, Anda hanya memiliki perangkat keras tanpa perangkat lunak di dalamnya, maka hanya bisa memberikan instruksi tanpa bisa menjalankan perintah yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu, kedua perangkat ini saling membutuhkan satu sama lain. Hardware membutuhkan software untuk menjalankan fungsinya dengan menentukan apa yang harus dilakukan. Sementara perangkat lunak juga membutuhkan perangkat keras untuk menjalankan fungsinya, berupa arahan atau perintah-perintah yang dikirimkan oleh perangkat keras atau hardware. Contoh hardware berikut komponen-komponen hardware yang biasa ditemui dalam sebuah komputer. Motherboard merupakan unit yang menampung pemrosesan pusat atau CPU. Perangkat keras ini memiliki bentuk seperti papan sirkuit cetak. Motherboard berfungsi sebagai hubungan pusat yang dijalankan oleh semua komponen perangkat keras lainnya. CPU merupakan otak komputer yang bertugas untuk memproses dan mengeksekusi instruksi digital dari berbagai program. Beberapa merek CPU memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Kecepatan tersebut menentukan kinerja dan efisiensi komputer dalam memproses data. Hard drive. Perangkat hard drive adalah ruang penyimpanan data secara permanen dan sementara.
Dalam hard drive, penggunaannya dapat menyimpan berbagai file dalam berbagai bentuk format, seperti program, OS, dokumen, foto, video, dan lain sebagainya. Hard disk, pengguna hard disk selalu keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang menampilkan sejumlah huruf, angka, dan karakter standar. Komponen ini memungkinkan pengguna memasukkan teks, angka, atau karakter khusus lainnya yang ditekan melalui papan ketik. Kamera juga termasuk dalam komponen hardware kategori eksternal. Perangkat ini bekerja dengan menangkap gambar secara visual dan mengalirkan ke komputer atau melalui komputer ke perangkat jaringan. Mikrofon. Selain bisa menangkap secara visual, terdapat perangkat keras yang dapat menangkap suara, yakni perangkat mikrofon. Perangkat ini bekerja dengan menerjemahkan gelombang suara menjadi sinyal listrik dan mendukung komunikasi berbasis komputer. Software adalah sekumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu. Istilah software merujuk pada aplikasi skrip dan pemrograman yang berjalan di perangkat. Ketika pertama kali dikeluarkan, software hanya ditulis untuk komputer-komputer tertentu saja. Pada tahun 1980, software mulai dijual bentuk floppy disk, kemudian mengalami perkembangan menjadi bentuk CD dan DVD. Saat ini, hampir semua software bisa dibeli dan diunduh langsung melalui internet. Perangkat lunak ini dapat ditemukan di situs web vendor atau situs web penyedia layanan-layanan aplikasi. Perangkat lunak ini bekerja dengan memberikan arahan dan data yang dibutuhkan oleh komputer, sehingga software bisa melakukan tugasnya dan memenuhi kebutuhan pengguna. Terdapat dua kategori utama software, yakni software aplikasi dan software sistem. Software aplikasi adalah perangkat lunak yang memenuhi spesifik atau melakukan tugas. Software aplikasi berjalan dengan OS komputer dan program perangkat lunak sistem pendukung untuk bekerja. Sementara software sistem dirancang untuk menyalakan perangkat keras komputer dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi di atasnya. Berbeda dengan software aplikasi, pengguna tidak dapat berinteraksi langsung dengan software sistem. Hal ini dikarenakan software sistem berjalan di latar belakang untuk menangani fungsi dasar komputer. Perangkat lunak sistem dijalankan saat sistem komputer dinyalakan dan terus berjalan selama sistem aktif. Sejarah software komputer. Software dapat didefinisikan sebagai instruksi terprogram yang disimpan di dalam memori komputer digital dan berbentuk sebagai program yang cara penggunaannya yaitu dengan dieksekusi oleh prosesor. Software merupakan perkembangan terbaru dalam sejarah manusia dan menjadi kebutuhan yang mendasar pada era informasi. Sejarah perkembangan software dimulai bahkan sebelum adanya komputer. Menurut sejarah, software telah dibuat jauh sebelum munculnya komputer elektronik pertama. Charles Babbage adalah orang yang menggagas konsep software pada pertengahan tahun 1800-an. Meski demikian, sebenarnya teori software pertama kali diusulkan oleh Alan Turing pada tahun 1935 dalam esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi Masalah Einstein. Meski demikian, kata software sendiri ditetuskan pada tahun 1958 oleh John Tukey, yaitu seorang matematikawan dan ahli statistik dari Amerika pada tahun 1958. John Tukey juga merupakan ilmu yang membahas mengenai program kalkulator elektronik. Alan Turing menjadi orang yang pertama datang dengan membawa teori untuk software pada tahun 1935, serta dikatakan sebagai bapak penemu software. Alan Turing lah yang menyebabkan dua bidang akademik, yakni ilmu komputer dan rekayasa software, menjadi ada dan berkembang pesat pada saat ini. Generasi pertama software untuk komputer digital program mulai muncul pada tahun 1940-an. Pada masa itu, software mempunyai instruksi yang ditulis langsung dengan menggunakan kode biner,
yang pada umumnya ditulis untuk komputer mainframe. Kemudian bahasa pemrograman menjadi semakin berkembang menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Semakin berkembangnya suatu teknologi, maka juga semakin membuat software turut berkembang. Fungsi software. Apabila istilah software merujuk pada sekumpulan instruksi, data atau program-program yang ada dalam komputer, berarti fungsi-fungsi software adalah sebagai berikut. Menyediakan fungsi penting komputer, seperti ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung komputer agar dapat beroperasi. Mengelola setiap hardware yang ada di komputer agar dapat bekerja secara bersamaan. Mengidentifikasi program-program yang ada di komputer sebagai penghubung antara beberapa software dengan hardware yang ada di komputer. Sebagai penerjemah ke dalam bahasa mesin agar hardware bisa memahami perintah-perintah yang dikirimkan oleh pengguna. Contoh software komputer. Software diketahui dapat membantu kegiatan sehari-hari. Berikut ini contoh software komputer. 1. Google Chrome. Google Chrome adalah peramban web yang dikembangkan oleh Google. Perangkat lunak ini memiliki sumber terbuka dan menggunakan machine rendering WebKit. Proyek sumber terbukanya dinamakan Chromium. 2. Microsoft Windows. Microsoft Windows juga dikenal sebagai Windows. Adalah sebuah sistem operasi yang dibuat oleh Bill Gates dengan antarmuka grafis. Awalnya Windows berasal dari Microsoft DOS, yaitu sistem operasi berbasis teks dan pengalaman basis perintah. Versi pertama Windows yang dikenal sebagai Windows Graphic Environment 1.0 merupakan sebuah perangkat lunak yang hanya berjalan pada arsitektur 16 bit dan bukanlah sistem operasi penuh. 3. CorelDRAW. CorelDRAW adalah perangkat lunak pengolah grafis yang membantu desainer dalam pekerjaan mereka. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh Corel Corporation, sebuah perusahaan yang berbasis di Ottawa, Kanada. Corel didirikan pada tahun 1985 dan telah memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam industri ini. Menurut dokumen berjudul Sejarah Singkat CorelDRAW, mereka 20 tahun inovasi dan desain versi pertama CorelDRAW dirilis pada tahun 1989 dengan nama CorelDRAW 1.0. Software ini kompatibel dengan sistem operasi Windows 2.1. Versi terbaru CorelDRAW saat ini adalah CorelDRAW Graphics Suite 2021. 4. Linux. Linux adalah suatu sistem operasi yang dibuat oleh Linus Torvalds. Awalnya Linux hanya digunakan sebagai terminal untuk mengakses server di universitas. Sistem operasi ini merupakan klon dari Minix dan sebagian besar peralatannya berasal dari sistem operasi GNU. Linux mengadopsi desain dasar dari Unix dan menggunakan kernel monolith yang mengatur kontrol proses jaringan, perangkat, dan akses file sistem. 5. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop juga disebut Photoshop adalah sebuah software pengolahan gambar yang dikembangkan oleh Adobe System. Program ini khusus dirancang untuk mengedit foto dan gambar serta menciptakan efek visual yang menarik. Perangkat lunak ini sangat digemari oleh para fotografer digital industri periklanan, sehingga diakui sebagai perangkat lunak utama dalam pemrosesan gambar. Bersama dengan Adobe Acrobat, Adobe Photoshop dianggap sebagai salah satu produk terbaik yang pernah diluncurkan oleh Adobe System. 6. Microsoft Office. Microsoft Office merupakan kumpulan perangkat lunak perkantoran yang dikembangkan oleh Microsoft dan dirancang untuk digunakan pada sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X. Pilihan paling terkenal dalam paket ini meliputi Word, Excel, dan PowerPoint. 7. Adobe Acrobat. Sementara itu, Adobe Acrobat adalah program yang dikembangkan oleh Adobe System dan digunakan untuk mengatur dan menyunting dokumen dalam format portable, dokumen format atau PDF. Terdapat dua jenis program, yaitu Adobe Reader yang hanya dapat digunakan untuk melihat dan mencetak dokumen secara gratis, dan Adobe Acrobat yang memiliki penyuntingan yang lebih lengkap. 8. Antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat kamu download file online atau dari USB yang tersambung ke komputer.
Contoh software antivirus adalah SMADAV, AVG, Norton, dan masih banyak lagi. Multimedia. Apa sih grafika dan multimedia? Jadi grafika komputer menurut Suyoto, grafika komputer atau komputer grafik dapat diartikan sebagai perangkat atau alat yang terdiri dari hardware dan software untuk membuat gambar, grafik atau citra realistik untuk seni, game komputer, foto, dan film animasi. Sistem grafika komputer dapat dijalankan dengan komputer pribadi atau personal komputer atau pada workstation grafika komputer. Semakin lama semakin pesat perkembangannya, sehingga definisi dari grafika komputer dapat diartikan sebagai suatu studi tentang bagaimana menggambar atau membuat grafik dengan menggunakan komputer dan memanipulasinya dan merubah sedikit transformasi atau animasi. Pengertian grafik berbeda dengan image atau citra. Image adalah gambar yang diperoleh dengan alat pengambil gambar seperti kamera, scanner, dan lain-lainnya. Sedangkan grafik adalah gambar yang dibuat dengan cara tertentu, yaitu cara yang ada di grafika komputer. Grafik dan image keduanya termasuk picture atau gambar. Peranan dan penggunaan grafika komputer. Grafika komputer digunakan di berbagai bidang seni, sains, bisnis, pendidikan, dan hiburan. Sebagai contoh, antarmuka pengguna, perpetaan, kesehatan, komputer aided design, sistem multimedia, presentasi grafika untuk produksi slide, sistem pen, presentasi data statistik, simulasi atau pelatihan, dan aplikasi lain. Beberapa definisi menurut para ahli: kombinasi dari komputer dan video, kombinasi dari 3 elemen, suara, gambar, dan teks, kombinasi dari paling sedikit 2 media input dan output. Media ini dapat berupa audio, animasi, video, teks, grafis, dan gambar. Multimedia dalam konteks komputer. Ada pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafis, audio, video, dan menggunakan tool yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkomunikasi. Kategori multimedia berdasarkan mediumnya. 1. Multimedia content production atau produksi konten multimedia. Multimedia content production dapat diartikan sebagai penggunaan media yang untuk penyajian produk-produk informasi berbasis kreatif, misalnya animasi, musik, digital, video, dan sebagainya. Media tersebut tentunya dapat beragam dan akan sangat mempertimbangkan untuk apa dan untuk siapa informasi tersebut disajikan. Contoh banner, film kartun, web, CD interaktif, iklan, special effect, dan sebagainya. Multimedia communication atau komunikasi multimedia. Multimedia komunikasi dapat diartikan penggunaan media untuk kegiatan komunikasi, baik dalam bentuk audio, teks, dan atau audio visual. Contoh kegiatan chatting, SMS, telekomunikasi, video conference. Sistem multimedia. Sistem multimedia adalah suatu yang dapat mengatur terdukungnya penggunaan lebih dari satu media. Bagaimana sebuah sistem dapat dikatakan sistem multimedia? Itu satu kombinasi media. Sistem disebut sistem multimedia apabila kedua jenis media dipakai. Contoh media diskrit itu teks, grafik, dan media kontinu adalah audio dan video. 2. Independen. Aspek utama dari jenis media yang berbeda adalah keterkaitan antar media tersebut. Sistem disebut sistem multimedia apabila tingkat keterkaitan antara media rendah. 3. Komputer suspect interaction. Sistem harus dapat melakukan pemrosesan yang dikontrol oleh komputer. Sistem dapat diprogram oleh sistem programmer atau user. Klasifikasi multimedia. Media berdasarkan ISO 93A dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria. 1. Perfection medium. Perfection media merupakan penggunaan media dalam membantu manusia untuk merasakan lingkungannya. Bagaimana manusia menerima informasi pada lingkungan komputer. Persepsi informasi melalui penglihatan atau pendengaran. Penerimaan informasi yang diterima manusia melalui indera pendengaran dan atau penglihatan tentunya akan mengalami perbedaan persepsi. Aspek persepsi medium. Contoh aspek persepsi space. Sesuatu yang terkandung dalam presentasi secara nyata, misalnya kertas, layar, slideshow, banner, poster, dan sebagainya. 2. Aspek representation value.
Nilai yang terkandung dalam presentasi satu self-contained, yang kedua predicated simbol, misalnya teks, ucapan, gerakan atau tubuh. Representasi medium yang digunakan untuk mempresentasikan informasi. Dalam hal ini dengan format apa informasi yang akan disajikan. Presentation medium atau media penyajian, tool dan device yang digunakan untuk proses input dan output informasi. Melalui media apa informasi disajikan oleh komputer. Output kertas, layar, speaker. Input keyboard, mouse, kamera, mikrofon. Storage medium itu pembawa data yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan informasi. Di manakah informasi akan disimpan? Di mikrofilm, hard disk, floppy disk, flash disk, CD-ROM, DVD, VCD, SD card, dan sebagainya. Transmission medium itu pembawa informasi yang memungkinkan terjadinya transmisi atau pengiriman data secara kontinu. Bagaimana informasi dari tempat yang berbeda dapat dipertukarkan jaringan menggunakan kabel atau melalui udara terbuka. Information exchange medium itu pembawa informasi untuk transmisi. Contoh media penyimpanan dan media transmisi. Bagaimana informasi yang berbeda saling dipertukarkan. Web yang berisi informasi e-book, forum, perangkat lunak multimedia. Perangkat lunak multimedia adalah komponen-komponen data dalam processing system berupa program-program untuk mengontrol bekerja sistem multimedia. Perangkat lunak ini digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu bahasa pemrograman multimedia, perangkat lunak sistem multimedia, dan perangkat lunak aplikasi multimedia. 1. Bahasa pemrograman multimedia. Bahasa pemrograman multimedia adalah bahasa komputer yang digunakan programmer untuk membuat aplikasi multimedia. Contohnya assembly, C, C++, PowerBuilder, Adobe, SQL, Visual Basic, Flash, Programmer, dan Java. Perangkat lunak sistem. Perangkat ini terdiri dari sistem operasi atau operation system, misalnya DOS atau Disk Operation System, Windows XP, Windows Vista, Unix, Linux, dan Mac OS. Perangkat lunaknya adalah aplikasi utilitas seperti aplikasi antivirus. 3. Perangkat lunak aplikasi multimedia. Perangkat lunak aplikasi multimedia merupakan aplikasi-aplikasi yang dirancang oleh personal atau organisasi untuk user yang bergerak dalam bidang multimedia spesifik seperti grafik 2 dimensi, modeling, animasi, sound editing, dan video editing, dan sebagainya. Contoh perangkat kelas, perangkat lunak pengolah animasi dan grafik 2 dimensi, perangkat lunak pengolah animasi dan modeling grafik 3 dimensi, perangkat lunak authoring multimedia, perangkat lunak aplikasi berbasis web, aplikasi pengolahan video, aplikasi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, aplikasi dalam bidang produksi, aplikasi multimedia dalam bidang pemerintahan, aplikasi dalam bidang pendidikan, aplikasi dalam bidang travel, aplikasi dalam bidang hiburan. Jaringan komputer merupakan suatu sistem yang terdiri dari komputer-komputer dan perangkat-perangkat jaringan lainnya yang terhubung satu sama lain, bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Perangkat jaringan ini sangat penting untuk berlangsungnya hubungan atau komunikasi antar komputer. Network building block. Semua jaringan, baik itu besar maupun kecil, membutuhkan hardware khusus jaringan. Kecil atau besar semua jaringan dibangun dari building block dasar berikut. Itu komputer client, komputer server, network interface card atau NIC, kabel switch, jaringan wireless, software. Jaringan dalam membangun jaringan komputer tentunya memiliki tujuan dan manfaat yang sangat membantu bagi kita, yaitu sharing records media, komunikasi, integrasi data, keamanan data, web processing, pengembangan dan pemeliharaan menjadi mudah dan menghemat biaya.
Berdasarkan area jaringan, komputer dapat diklasifikasikan berdasar besarnya area jaringan tersebut, yaitu LAN, MAN, WAN. LAN atau Local Area Networking. Local Area Networking adalah jaringan milik pribadi dalam satu lokasi MAN. Metro Local Network cakupannya mungkin berupa sekelompok kantor cabang yang letaknya berdekatan. WAN atau Wide Area Networking. Wide Area Network menjangkau area geografis yang besar jaringan komputer berdasarkan peranan atau fungsi client server peer-to-peer hybrid network. Topologi jaringan berdasarkan topologi jaringan komputer dapat dibedakan atas topologi bus, topologi bintang, topologi cincin, topologi mesin, topologi pohon, topologi linear. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.